saudara di gereja kita Betania Fresh Anointing Kuala Kurun, mari kita siapkan hati kita dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan Tuhan. Kami ada di waktu, di tempat yang tepat Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik setiap waktu dalam hidup kami. Ini hidup kami, ambil alih semua rangkaian ibadah kami Tuhan. Hanya Kau saja yang ditinggikan, dimuliakan. Kami mulai dan kami habiskan ibadah layak Betania Fresh Anointing Kuala Kurun yang dahsyat luar biasa. Nama satu nama yang ajaib, nama yang hebat, yang nama yang berkuasa, nama yang berdaulat, Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Semua yang siap memuji berkata amin 3 kali. Amin, amin, dan amin. Anugerah-Mu seperti perisai dalam hidup kami Yesus. Terima kasih.
seperti Tuhan, amin. Haleluya.
engkau berikan kepada Tuhan, di mana pengenalanmu kepada Dia semakin dalam, justru itu pengenalan dari antara semua yang ada di dunia ini, pengenalan kepada Tuhanlah yang paling terbaik. Percaya, semakin Bapak dan Ibu dalam bersama dengan Tuhan, mengenal Dia lebih dalam, Bapak dan Ibu pasti lebih memahami bagaimana menghadapi kehidupan ini. Dan semua hal yang sudah Tuhan tuntut padamu akan membuat hidupmu semakin baik, dan terus semakin baik, dan terus semakin baik. Terima kasih Bapak, begitu banyak waktu yang sudah kami lewati, dan masih banyak waktu ke depan ini yang harus kami hadapi. Satu hal, kami punya dasar kebenaran firman Allah. Mulai hari ini juga kami meminta waktu karam, waktu yang terbaik yang harus terjadi yang Tuhan berikan padamu. Nah, bagaimana supaya waktu itu terjadi di dalam hidupmu? Itu diputuskan melalui pengenalanmu terhadap Dia. Allah itu kasih. Maka pengenalanmu kepada Allah itu tidak hanya sementara, tetapi harus terus menerus. Karena kasih Allah itu kekal untuk selamanya. Terima firman Tuhan pada saat ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Lebih semua lagi katakan amin. Terus people, I grow, I glory. Tepuk tangan sekali meriah untuk Tuhan. Haleluya. Saya persilakan duduk. Shalom. Ya, sebelum kita tadi ibadah disambut dengan hujan berkat yang luar biasa ya, mulai dari tadi malam bahkan sampai tadi subuh. Tapi sekitar 7:30 saya memperkatakan dari kamar, dalam nama Tuhan Yesus hujan berhenti. Dan puji Tuhan, hujan berhenti. Baik, seluruh teman-teman kita, sahabat kita banyak keluar kota karena ada tugas yang mereka lakukan. Tapi kita harus tetap maju. Amin. Halo, kita harus tetap maju. Amin. Di dalam hidup kita menentukan iman kita itu maju, itulah keputusan kita sendiri. Maka lihat, waktu yang terbaik yang harus Bapak dan Ibu mulai hari ini minta, yaitu karah. Berdoa minta karah. Ya, coba perhatikan lagi, berdoa minta karah. Ya, ngomong kanan kiri, berdoa minta karah. Kurang semangat. Lagi katakan, berdoa minta karah. Amin. Bukan marah ya, tapi karah. Ngomong kanan kiri lagi, karah. Bukan marah, ngomong lagi, karah. Nah, jadi waktu karah itu adalah waktu Tuhan bagimu. Semua waktu bagi Tuhan untukmu itu selalu yang terbaik. Nah, coba perhatikan. Kita melihat lagi, waktu itu terbagi dua. Ya, waktu itu terbagi dua, khususnya pada manusia, khususnya pada Bapak dan Ibu, dan khususnya pada saya. Waktu kita ini terbagi dua. Yang pertama itu adalah waktu masih hidup. Semua masih hidup, angkat tangan. Amin. Nah, lihat, waktu hidup. Yang terpenting dalam waktu kita itu hidup, dengan siapa Anda berjalan. Amin. Dengan siapa Anda berjalan. Jadi dengan siapa Anda berjalan itu tidak bisa hanya diucapkan dengan mulut, tetapi Anda harus mempercayai. Kemanapun Anda pergi, ingat, minimal Alkitab berkata, malaikat itu ada mendampingimu. Nah, kalau Bapak dan Ibu hanya mengatakan bahwa dengan siapa saya berjalan, hanya dengan teori toh, itu tidak akan punya dampak padamu. Karena Tuhan yang kau kenal, itulah Tuhan tidak kelihatan secara mata fisik. Maka kata berjalan di situ harus kau menembus dengan imanmu. Kemanapun kau pergi, bahwa Tuhan itu selalu ada di depan. Amin. Jadi waktu hidup yang paling mendasari semua dengan kebenaran, dengan siapa Anda berjalan. Ya, suami istri ada saatnya berjalan, datang ke sini berjalan berduaan dengan anak, bahkan dengan yang lain.
Tapi semua yang berbicara tentang berjalan, kalau itu semua tertuju kepada manusia, ada batasnya. Katakan amin. Suami istri yang dipisah masalah kerja saja, mereka tidak bisa bareng-bareng keluar dari rumahnya karena satu ke utara, satu ke timur. Kalau tempat pekerjaannya bukan di tempat yang sama. Nah, ingat, berjalan dengan siapa Anda berjalan, mulai hari ini sampai kemanapun saya pergi, Tuhan selalu ada dengan saya. Katakan amin. Katakan amin. Nah, dan yang kedua, waktu kita yang kedua, yang pertama tadi masih hidup, yang kedua waktu mati. Ya, waktu mati. Nah, waktu mati ini kita lagi proses ke sana. Bisa paham? Kita ini masih hidup, dan waktu kita masih hidup sedang berjalan. Tapi nanti ada waktu kita yang kedua, yaitu waktu mati, dan kita lagi menuju ke sana. Nah, menjadi pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu pahami, waktu Anda mati, di dalam siapa Anda mati? Waktu berjalan, dengan siapa Anda berjalan bernama Yesus? Waktu Anda mati di dalam Yesus, maka hidupmu komplit. Tidak ada lagi kekurangan. Katakan amin. Katakan amin. Rasanya kita sangat kecil memiliki iman kalau kekhawatiran itu hanya masalah finansial. Itu ternyata sangat kecil. Kekhawatiranmu itu sebenarnya bukan tertuju kepada materi, bukan tertuju kepada keamanan, kenyamanan hidupmu. Kalau semua tolak ukurmu dan tolak ukur saya bahwa kenyamanan kita itu waktu masih hidup itu berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan kita tercukupi, ternyata bukan itu iman yang sesungguhnya. Waktu Anda berjalan dengan Tuhan, itulah iman. Waktu Anda juga sudah mati dalam Yesus, itulah iman. Katakan amin. Jadi kalau berjalan, Anda tahu bersama dengan Tuhan, Anda mati di dalam Yesus, hidupmu sudah komplit. Katakan amin. Jadi orang Kristen sesungguhnya tidak akan pernah khawatir. Katakan amin. Justru khawatir yang sesungguhnya, firman Tuhan 2 minggu yang lalu, di saat Anda tidak mau ibadah lagi, di saat Anda tidak mau merenungkan firman, di saat Anda tidak mau lagi menyembah Tuhan, justru itulah kekhawatiranmu yang sesungguhnya. Bukan masalah makan dan minum. Katakan amin. Maka lihat, di semua situasi kita harus selalu bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, lihat, termasuk di dalam waktu berkelimpahan. Termasuk dalam waktu berkelimpahan, Anda harus tetap bersama Tuhan. Kalau tidak, posisimu lagi berkelimpahan itu bisa meninggalkan ibadah, bisa meninggalkan Tuhan. Bahkan hidupmu banyak lebih tidak lagi bersama dengan Tuhan, tetapi bersama dengan uang dan waktunya. Hati-hati juga di dalam waktu berkelimpahan. Katakan amin. Contoh Lot, sama-sama keluar dari Ur Kasdim dengan omnya Abraham. Sama-sama orang tidak punya. Waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, orang tuanya Tera adalah orang terkaya di daerah itu. Tapi waktu dia keluar, Tuhan tidak suruh dia membawa harta. Maka dia pergi itu dengan visi yang datang dari Tuhan saja. Dan akhirnya Lot ikut. Coba perhatikan, waktu mereka berjalan sebelum sampai ke tanah Kanaan, dan perjalanan yang mereka harus lewati itu padang belantara. Tidak ada secara kasat mata mereka akan kaya, karena mereka bukan pengusaha. Mereka hanya disuruh Tuhan untuk berjalan ke tanah Kanaan, yaitu tanah pusakanya. Tapi lihat, di dalam perjalanan di mana padang gurun, justru di dalam perjalananlah Tuhan membuat mereka kaya. Katakan amin. Katakan amin. Halo, coba perhatikan, amin. Justru di padang gurun itulah Tuhan membuat mereka berkelimpahan. Maka sekalipun sehebat apapun teorimu tentang masalah berkelimpahan, kalau Anda tidak bersama Tuhan, maka berkelimpahan itu justru membuat Anda jauh dari Tuhan. Ya, Lot akhirnya mereka sama-sama kaya raya dengan Abraham.
Dan kekayaan mereka itu tertuju kepada ternak yang mereka punya dan juga budak yang mereka punya. Mereka sama-sama kaya. Tapi waktu sama-sama kaya, maka lihat Lot sudah mulai keluar dari ketetapan Tuhan. Makanya dia minta supaya pisah dari Abraham. Dan Abraham tidak peduli, karena dia tahu berkat yang diterima bukan karena Lot, bukan juga karena orang tuanya, tapi dari Tuhan. Maka dia katakan, silakan, kalau Anda ke kanan, saya ke kiri. Kalau saya ke kiri, Anda ke kanan. Nah, lihat Lot melihat di daerah lembah Sungai Yordan subur. Maka untuk ternak dia akan bisa makan kenyang dan tidak terbagi-bagi lagi dengan ternak omnya, yaitu Abraham. Dia pergi ke lembah Sungai Yordan. Dan akhirnya Abraham pun yang melihat bahwa yang perjalanan yang harus tetap dilalui ke tanah Kanaan, yaitu melalui padang gurun. Silakan pamit masing-masing. Tapi lihat, waktu Lot ada dalam perkelimpahan, dia tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Maka terjadilah Sodom dan Gomora. Halo? Hati-hati pada saat Anda berkelimpahan. Sama parahnya kalau Anda dalam kesusahan. Maka hati-hati. Maka sebelum Bapak dan Ibu memiliki iman yang stabil minimal, lebih baik gak usah kaya. Karena Tuhan tahu bisa Anda dari situasi itu Anda bisa jatuh. Maka yang Anda minta kepada Tuhan itu bukan kekayaan, tapi iman yang kokoh. Kalau iman yang kokoh dan Tuhan lihat itu ada padamu, maka kekayaan itu hanya bonus yang Tuhan berikan padamu. Hidup bukan tujuan utama cari kekayaan, tapi harus berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Dan akhirnya apa? Sodom Gomora semua dimusnahkan oleh Tuhan. Tidak ada 10 orang pun tidak ada orang benar di situ. Jadi kalau Lot diselamatkan oleh Tuhan karena Lot melihat Abraham, bukan melihat Lotnya, tapi karena Tuhan melihat Abraham. Karena masih ada hubungan. Dan akhirnya Sodom Gomora habis dibakar dan istrinya Lot karena tetap melihat bahwa dia selalu berjalan tanpa kekayaan, dia tidak bisa hidup, maka dia menjadi tiang terang. Lot dan 2 putrinya akhirnya selamat. Tapi kembali lagi dalam kehidupan Lot dan anak-anaknya, mereka tetap menetapkan langkah-langkahnya sesuai dengan hatinya. Maka kedua anaknya meniduri ayahnya sendiri. Maka anak perempuan yang pertama lahirlah Moab. Anak perempuan yang kedua lahirlah Bani Ammon. Halo. Jadi keturunan daripada Lot adalah keturunan yang tidak pernah diizinkan oleh Tuhan, karena hubungan mereka punya cucu, mereka punya anak dari hubungan incest, hubungan darah. Tapi lihat, dengan berjalannya waktu, separah-parahnya, sebejat-bejatnya sebuah keluarga, sebuah bangsa, kalau mereka meresponi firman, maka segala pengampunan itu Tuhan berikan. Amin. Buktinya apa? Tuhan pakai Rut dari bangsa Moab. Amin. Tuhan pakai juga Obed dari Bani Ammon. Maka kalau Bapak dan Ibu hari ini tidak menentukan berjalan dengan siapa, itu juga menentukan masa depan anak-anak, keturunan berikutnya. Maka jangan pernah setengah-setengah. Kalau sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Gak boleh setengah-setengah. Katakan amin. Termasuk di waktu lembah kekelaman. Semua kita punya lembah kekelaman, betul tidak? Betul tidak? Saya dengan ibu dan anak-anak waktu COVID masuk dalam lembah kekelaman. Saya tidak ada hubungi keluarga siapapun, termasuk dari keluarga saya, termasuk dari keluarga ibu. Tidak ada yang saya hubungi, cuma satu saja, supaya mereka antar makanan. Dan saya katakan saat itu lembah kekelaman. Ingat, perhatikan, kita itu ada saatnya di lembah kekelaman. Tapi yang Tuhan ajarkan, Anda tidak perlu takut dalam lembah kekelaman itu. Sekalipun lembah kekelaman itu digambarkan sebuah gunung yang berhadapan kanan kiri, di dalamnya ada lembah. Ada lembah. Karena antara
sampai 6 meter, matahari tidak bisa menembus lembah itu, tidak bisa disinari. Maka lembah yang tidak ada sinar matahari tadi, begitu banyak binatang buas ada di sini. Tapi ingat, sekalipun di lembah kekelaman, Anda tetap berjalan dengan Tuhan. Lembah kekelaman itu bukan jadi kelam, tapi justru jadi berkat. Katakan amin. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Jangan ada yang loyo, katakan amin. Nah, ingat, hidup Ruth juga lembah kekelaman. Dia baru nikah, suaminya mati, dan dia harus diperhadapkan dengan pernyataan orang tua mertuanya, "Gak usah ikut saya lagi. Kamu kembali aja ke bangsamu. Kamu kembali aja ke Tuhan. Tidak mungkin kau menunggu anak saya lagi untuk jadi suamimu." Dan akhirnya pernyataan itu diberikan Naomi kepada dua mantunya, Orpa dan Ruth. Dan Orpa kembali ke Moab. Orpa kembali lagi ke Tuhannya, tapi Ruth tidak. Ruth mengatakan apa? "Tuhanmu, Tuhanku, bangsamu, bangsamu." Dalam kata arti bahwa Ruth mengkhianati bangsanya, Ruth mengkhianati Tuhannya dulu. Tetapi kalau kita tarik dari segi kebenaran, bahwa Ruth meresponi firman Allah. Amin. Sehingga Ruth lah yang dipakai Tuhan, akhirnya menjadi sejarah keselamatan lahirnya Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Maka coba perhatikan, waktumu sebagus apapun engkau bersaing, waktumu sebagus apapun engkau rumuskan. Coba perhatikan, waktumu kau tidak berjalan dengan tuntunan Tuhan, maka waktumu itu selalu tidak tepat. Waktumu itu pasti selalu terburu-buru. Waktumu itu juga bisa terlambat. Artinya semua waktu yang Anda tuntun sendiri akan merugikan Anda. Merugikan tenaga, merugikan pikiran, bahkan juga merugikan waktu. Yang seharusnya keberhasilanmu sudah satu usia 40 tahun ternyata belum. Itu karena Anda membuat rumus-rumus sendiri. Halo? Katakan amin. Katakan amin. Setuju? Maka lihat, perhatikan. Ini yang terpenting. Kita sudah selesai membahas waktu kita. Bahwa semasa hidup dengan siapa Anda berjalan, di saat mati di dalam siapa Anda mati. Kalau semuanya di dalam Yesus, maka semuanya aman. Mari coba perhatikan lagi waktu Tuhan. Ini yang terpenting. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu terbagi 5. Pertama itu waktu kronos. Ngomong kanan kiri, waktu kronos. Ya, saya berharap ini sedikit nanti lengket di dalam pikirannya, dalam hatinya. Waktu kronos, ya, yaitu siklus waktu yang biasa, yang selalu ada. Saudara dan saya hidup sampai sekarang itu dipakai berhubungan dengan jam, detik, minggu, bulan, dan tahun. Itu yang disebut dengan waktu kronos. Jadi kalau Bapak dan Ibu hidup sampai hari ini, detik ini, menit ini, hari ini, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, itu waktu Tuhan, waktu kronos yang Tuhan berikan padamu. Artinya apa? 1 detik pun sebenarnya Anda tidak akan pernah bisa hidup tanpa waktu kronos Tuhan datang padamu. Amin. Nah, waktu sekejap. Waktu sekejap. Di dalam Lukas 45, kemudian iblis itu membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Coba perhatikan. Seolah-olah waktu sekejap mata itu miliknya iblis. Dia membawa Yesus dalam waktu sekejap diperlihatkan seluruh dunia ini. Coba perhatikan. Iblis itu tahu
Iblis tahu, tapi iblis tidak mau tahu. Semua rencana iblis padamu Tuhan tahu. Perhatikan, semua rencana iblis padamu Tuhan tahu, tapi semua rencana Tuhan padamu iblis tidak tahu. Coba perhatikan, supaya kita tidak terlalu sering menyalahkan Tuhan. Iblis itu tahu. Dia tawarkan seluruh dunia ini kepada Yesus. Padahal Yesus tahu dia yang punya dunia ini. Bisa paham? Nah, apa rencana iblis kepada Yesus? Yesus tahu. Tapi apa rencana Yesus dengan dirinya pada iblis? Iblis tidak tahu. Apakah iblis tahu bahwa Yesus akan menang dalam 3 kali pencobaan itu? Iblis tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Coba perhatikan lagi. Iblis tahu, tapi bukan Maha tahu. Semua rancangan Tuhan padamu, iblis tidak pernah tahu. Tapi apapun rancangan iblis padamu, Tuhan tahu. Amin. Sekalipun itu dalam waktu sekejap. Ingat, banyak orang tidak sadar dalam waktu sekejap pun iblis bisa mendapatkan dia. Tapi kalau Anda tidak dalam Tuhan, maka iblis bisa mendapatkan. Tapi selama Anda dalam Tuhan, waktu sekejap itu tiba-tiba pun iblis tidak bisa menguasaimu karena kau berjalan dengan Tuhan. Katakan amin. Termasuk waktu yang lama. Kalau Bapak dan Ibu membaca Lukas 8:27 tentang laki-laki yang ada di daerah Gerasa, dia gila. Dia gilanya sudah puluhan tahun karena setan Lucifer masuk ke dalam tubuh orang muda ini dalam waktu yang lama. Maka waktu ketemu dengan Yesus, Lucifer itu langsung mengatakan, "Siapa engkau? Apa geranganmu datang kepada saya?" Ingat bahwa Yesus, kalau dilihat anak-anaknya sudah dikuasai oleh iblis, dalam sekejap Yesus bisa selesai. Amin. Amin. Sehingga laki-laki ini normal kembali. Maka lihat sekali lagi, waktumu, detikmu, menitmu, harimu, minggumu, bulanmu, tahunmu, ingat, itu waktu kronos yang Tuhan berikan padamu. Itu bukan waktu. Kalau Tuhan tidak memberikan waktu kronos itu lagi padamu, Anda hari ini belum tentu hidup. Amin. Dengan uang apa bisa kau jamin untuk esok hari kau bisa hidup? Dan uang itu kau berikan kepada siapa untuk menjaminmu besok? Maka ngomong kanan kiri, Tuhan Yesus terima kasih waktu kronos itu. Bilang, ngomong kanan kiri. 1, 2, 3. Tuhan Yesus terima kasih waktu kronos ini. Bukan bolos loh ya, kronos. Kok saya dengar tadi sebelah kiri bolos? Bukan bolos. Ngomong lagi, terima kasih Tuhan untuk waktu kronos ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu kronos ini. Amin. Tangan ke Tuhan. Tepuk dulu kanan kirinya. Waktu kronos Tuhan memberi. Nah, itu. Yang ditembok aja dipukul. Ya. Yang kedua, waktu aion. Ya. Yang kedua itu waktu aion. Yaitu waktu yang lama. Waktu yang tanpa batas. Jadi waktu yang dimulai dari penciptaan sampai waktu berakhirnya bumi ini kedatangan Yesus, itu yang disebut dengan waktu aion. Amin. Sejak ada bumi ini sampai nanti berakhir bumi ini, itu bukan waktu. Itu waktu Tuhan yang disebut dengan waktu aion yang diberikan padamu. Bumi ini diberikan Tuhan buat siapa? Pada
Amin. Tapi sehebat apapun desainnya bumi ini juga akan berlalu. Maka waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, Anda tetap di dalam berjalan dengan Tuhan. Waktu Yesus datang kedua kali, yaitu waktu aeon tadi, Yesus datang kedua kali, Anda tetap berjalan dengan Tuhan, hidupmu komplit. Katakan amin. Katakan amin. Jadi jangan pernah merasa waktu penciptaan ini sampai berakhir Anda yang punya. Tuhan yang punya, dipercayakan pada Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu Kairos. Ya, waktu Kairos. Waktu Kairos itu adalah waktu tertentu. Artinya, kalau sudah lewat tidak akan kembali lagi. Ya, waktu sudah lewat tidak akan kembali lagi. Maka kita baca Roma 5 ayat yang ke-6. Roma 5 ayat yang ke-6. Sudah? Keluar? 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah. Semua membaca supaya lebih semangat. Ini kan jam segini kan jam setan waktu ngantuk yang paling banyak, paling tergoda. Bisa paham? Baca dengan suara yang keras, jangan setengah hati, tapi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Amin. Dulunya kita itu orang durhaka, bisa paham? Tapi waktu Anda dan saya menerima Yesus, Anda bukan lagi orang durhaka. Coba perhatikan. Saya tidak percaya lagi namanya kutuk. Walaupun kita akan mengatakan berkat dan kutuk, tapi saya tidak percaya lagi dengan ada kuasa kutuk. Mengapa? Karena semua kutuk sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Anda dan saya sudah di dalam Yesus, berarti sekarang otomatis kutukmu juga sudah selesai. Amin. Tapi kalau Bapak dan Ibu percaya kutuk itu bisa jadi. Hari ini ambil keputusan bahwa kutuk itu tidak ada kuasa lagi. Dan saya tidak percaya yang disebut dengan kutuk lagi, karena Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Amin. Dan Yesus yang kita punya, Allah itu tidak akan pernah marah lagi padamu. Sejelek-jeleknya, serusak-rusaknya hidupmu, Tuhan yang kita punya, Allah yang kita punya tidak akan pernah marah lagi. Karena apa? Seluruh amarahnya Allah itu sudah tuntas di kayu salib melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi jangan pernah mengungkapkan lagi kalau Tuhan itu kejam padamu, Allah itu selalu marah padamu. Tidak. Allah itu kasih. Karena Allah itu kasih, dan kasih itu tidak hanya berupa sifat, tapi itu personal, pribadinya Yesus. Katakan amin. Maka lihat, waktu itu juga berbicara, waktu Kairos itu juga berbicara kesempatan dan momentum yang ada di waktu tertentu. Coba perhatikan. Kalau Bapak dan Ibu hari ini sudah menerima Tuhan Yesus dan kini Juru Selamat, itulah yang disebut dengan waktu Kairos. Halo? Amin. Bapak dan Ibu misalnya bisa melihat tetangga. Bapak dan Ibu mungkin juga sering lalu memberikan firman pada mereka. Tapi kenapa mereka tidak respon? Karena waktu Kairos itu dia tidak dapat. Maka coba perhatikan, di dalam lembah kekelaman apapun Anda dan saya, jangan sampai lepas waktu Kairos itu. Pegang itu selamanya. Amin. Sekali Anda sudah selamat, sekali Anda sudah menerima Tuhan Juru Selamat, jangan pernah menyangkal dia lagi. Kalau Anda menyangkal meninggalkan Yesus dan tiba waktunya Aeon tadi, waktu Aeon Yesus datang, sebenarnya Anda tidak ditetapkan menjadi orang yang diselamatkan. Maka perhatikan, menerima Yesus, Yesus tidak memiliki satu syarat-syarat yang membuat dirimu semakin susah. Anda percaya, Anda mengaku, Anda menerima Dia sebagai Juru Selamatmu, hidupmu komplit. Kasih karunia Tuhan, waktu Kairos ini Tuhan berikan padamu. Katakanlah
amin. Katakan amin. Yang keempat adalah waktu migrain. Ngomong kanan kiri, migrain. Kurang jelas, migrain. Itu bukan bahasa Dayak ya. Ngomong lagi, migrain. Nah, waktu migrain itu sama dengan kebetulan ilahi. Ya, kebetulan ilahi. Jadi kalau Bapak dan Ibu bertemu dengan seseorang dan seseorang itu memberkatimu, itu bukan kebetulan manusia, itu kebetulan ilahi. Jadi manusia itu tidak punya kebetulan. Paham? Mungkin dalam perjalanan Anda ketemu dengan orang, kita sering mengatakan, oh kebetulan. Enggak, kebetulanmu itu tidak ada. Yang ada itu hanya kebetulan ilahi. Dan seluruh yang berbicara dengan waktu migrain, kebetulan ilahi pasti menguntungkan. Amin. Pasti menguntungkan. Saya dengan Ibu pergi ke Malang mendapatkan sesuatu. Saya ketemu dengan orang namanya si Idensial R. Waktu kami ketemu, sepertinya itu kebetulan, padahal tidak kebetulan. Itu kebetulan ilahi. Yang seharusnya kami dapat angka yang segini, tapi Tuhan atur semua sehingga kami bisa mendapat sesuatu itu. Coba perhatikan. Kenapa orang Kristen tidak semua mendapatkan waktu-waktu seperti ini? Halo? Karena kembali lagi, sedalam apa pengenalan kepada Tuhan itu menentukan juga waktu migrain cepat datang kepada Allah. Yuk kita baca Rut pasal 2 ayat 3. Rut pasal 2 ayat 3. Saya lipat dulu ini karena ini tambah semangat ya. Sebelum pakai asik jadi lipat dulu. Ya. Rut pasal 2 ayat 3. 1 2 3. Nah di situ ada kata kebetulan. Nah kebetulan di situ itu memakai kata migrain. Jadi kebetulan ilahi. Coba perhatikan. Ruth tidak ada dalam benaknya, tidak ada dalam rumusnya, tidak ada dalam konsepnya, tidak ada dalam langkah-langkahnya. Coba perhatikan. Itu jauh semua di luar nalarnya. Waktu dia menikah dengan Mahlon, anaknya Naomi, dia juga tidak pernah berpikir bahwa dia akan cepat ditinggalkan suaminya. Halo? Ingat, Elimelek, suaminya Naomi, waktu terjadi kelaparan di Israel, mereka mengambil keputusan langkah sendiri pergi ke Moab. Tuhan tidak tuntut itu. Maka mereka mengalami satu peristiwa yang tidak membuat nyaman selama 10 tahun ada di Moab. Maka Naomi kehilangan suami. Naomi juga kehilangan 2 anak, Mahlon dan Kilion. Dan saat itu Ruth dengan polos, waktu dibuat pertanyaan, tinggalkan saya saja, kata Naomi. Hidup saya ini jangan lagi panggil Naomi, tapi panggil amarah, akan pahit. Dan Ruth tidak peduli. Dia tetap tulus. Waktu mertuanya mengatakan perpisahan, tapi Ruth mengambil keputusan. Mertuaku, alam-alamku, mertuaku, bangsamu, bangsamu. Dia tidak ada dalam konsepnya untuk ketemu dengan Boas. Paham? Halo? Gak ada. Waktu mereka kembali ke Israel, maka coba perhatikan. Ruth pun dipimpin setiap langkahnya pergi ke ladang. Waktu di ladang dia tidak pernah tahu bahwa ladang itu ladangnya Boas. Tapi untuk mengatasi masalah kebutuhan zaman dulu, bahwa pemungut cukai itu adalah pekerjaan yang paling terbawah. Jadi pemungut cukai ini dia berhak mendapatkan bulir-bulir gandum
yang jatuh dari tangan penyambi. Paham? Waktu bulir-bulir gandum tadi itu, pucuk-pucuk yang ada gandumnya jatuh lepas dari tangan penyambi, itu bagian orang miskin. Dan langkah pertama yang dilakukan oleh Ruth dan Naomi masuk ke Israel karena mereka tidak punya apa-apa lagi, pergi ke ladang. Waktu Ruth pergi ke ladang, dia tidak punya konsep yang punya dasar siapa yang dia kenal. Dia melangkah dengan tulus. Karena dasar apa? Saat itu dia mempercayai Allah Naomi. Saat itu dia juga mempercayai bangsanya Naomi. Dia masuk di dalam ladang itu. Disitulah kebetulan ilahi terjadi. Amin. Di mana semua penyambi langsung suka melihat Ruth. Maka dari semua penghulu jemaat, hari pertama, hari kedua, penghasilan Ruth yang paling terbanyak. Amin. Dan setiap ladang yang lurus dan tidak berbelok-belok, Alkitab mencatat bahasa asli, itu bagiannya Ruth. Jadi mengungut jelai itu Ruth nggak muter-muter begini, tapi Ruth tetap lurus. Berikutnya, karena semua suka, Boas juga melihat. Dia perintahkan kepada penyambi-penyambi, tolong sengajakan keluarkan dari tanganmu 1-2 bulir atau lebih di saat di jalur ini. Karena di jalur ini Ruth pasti menunggu jalan. Maka lihat, Ruth pun mendapatkan lebih. Bahkan di langkah berikutnya, Boas pun menambahkan 20 kilo jelai ke pundaknya. Sampai Naomi juga terkagum-kagum. Kamu di ladang siapa, menantuku? Di situ. Setelah Naomi mengingat, baru dia paham. Ternyata itu ladangnya Boas. Boas itu masih saudara kandung dengan suaminya Naomi, yaitu Elimelek. Halo? Ternyata masih satu rumpun, satu kaum dari keluarga Elimelek. Halo? Perhatikan. Saya mengatakan ini, ya, ini kebenaran firman. Maka di dalam menata hidup ke depan, gak usah terlalu banyak orang bilang cek kuning itu, gak usah terlalu. Tulus saja sama Tuhan. Anda akan diarahkan pelan-pelan. Amin. Gak usah banyak trik-trik dalam langkah hidup ini. Gak usah pakai banyak trik-trik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Elimelek dengan suaminya Naomi itu bersaudara. Nah, adat di sana, kalau ada abang yang paling besar, itu seharusnya tanggung jawab abangnya untuk membina, untuk membiayai Naomi. Adik iparnya, paham? Tapi abang yang pertama gak mau, maka diserahkanlah kepada Boas. Dengan ketentuan bagian suaminya Naomi itu Boas yang mengelola. Dan kita bisa melihat akhirnya Ruth pun tadi pemungut jelai, yang kedua paling banyak dapat jelai, yang ketiga justru dia membagi jelai, yang keempat justru dia pemilik kebun. Karena Boas mengambil langkah menikahi Ruth. Halo, siapa yang nyangka waktu migran ini jatuhnya kepada Ruth? Mari perhatikan, untuk mendapatkan waktu migran ini itu butuh hati yang tulus dan polos. Katakan amin. Katakan amin. Kalau Bapak dan Ibu datang ke gereja ini, gak perlu terlalu banyak campuran. Menyembah Tuhan saja, dengar firman Tuhan saja, hidup itu firman. Lihat, waktu migranmu itu akan selalu ada. Seolah-olah kebetulan, padahal Tuhan yang atur. Katakan amin. Seolah-olah kebetulan, padahal Tuhan yang atur. Maka
Maka kebetulan manusia itu tidak ada. Yang ada itu kebetulan ilahi. Dan kebetulan-kebetulan ilahi ini itu miliknya Tuhan. Kepada siapa Dia memberikannya? Kepada orang-orang yang mau tetap dalam ketetapan yang melangkah dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berikan itu kepada mereka yang tidak mengikuti tahapan-tahapan langkah-langkah dari Tuhan. Katakan amin. Nah, ini waktu yang menjadi pembahasan lebih. Ya, sudah sekitar hampir setengah jam. Pembahasan ini 1 jam lagi. Coba langsung semua termenung. Namanya Pak Pendeta. Ngomong dulu kanan kiri, ayo semangat. Iya loh. Amin. Semua sama-sama merasa kepanasan kan? Ya sudah, senasib dulu. Amin. Nah, yang terakhir, waktu kara. Ngomong kanan kiri lagi, waktu kara. Waktu kara. Nah, waktu kara ini adalah waktu Tuhan menetapkan langkah-langkah saudara. Kapan, di mana, dan bertemu dengan siapa. Dalam rangka menata masa depanmu yang penuh harapan, di tempat yang tepat, dan di semua musim yang tepat. Katakan amin. Jadi waktu kara itu tidak melihat situasi. Kalau itu sudah Tuhan berikan kepadamu di dalam musim apapun, itu akan tetap jadi. Ya, akan tetap jadi. Ingat, BFA pusat, ya, bebas pusat, justru di masa pandemi mendapatkan sinode baru. Maka sinode kita baru 2 tahun. Yang seharusnya dari sistem itu gak bisa lagi. Tapi dengan caranya Tuhan, waktu karanya Tuhan, justru Tuhan berikan waktu masa pandemi. Maka kita punya sinode sendiri. Karena apa? Karena semua syaratnya sudah terpenuhi. Harus ada di atas 16 provinsi. Kita sudah menuju ke 27 provinsi. Amin. Amin. Minimal harus ada 7.000, 8.000. Gereja kita jemaatnya sudah lebih daripada 10. Dan sudah menerima karya Tuhan, waktu Tuhan, yaitu sinode yang kedua kali. Amin. Gereja kita ini di masa COVID justru membangun. Coba perhatikan. Coba perhatikan. Gereja kita ini membangun justru di masa COVID. Maka percaya, semua musim itu miliknya Tuhan, bukan milikmu. Tapi waktu karanya Tuhan datang padamu sekalipun dalam musim kering, itu akan menjadi musim yang berlimpah. Katakan amin. Katakan amin. Karena waktu kara ini adalah waktu yang tidak didesain manusia, tidak didesain oleh langkah-langkahmu, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan itu padamu. Maka perhatikan, kalau kita meminta waktu kara dari Tuhan, itu harus mulai Anda tambahkan di dalam doa. Tuhan, hari ini saya minta waktu kara. Langkahku, kemana saya pergi, apa yang ditetapkan, semua Tuhan terjadi padaku. Berikan waktu kara buat suamiku, buat istriku, buat anak-anakku, itu yang sudah berkeluarga. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Lebih semangat, katakan amin. Nah, untuk anak-anak muda, angkat tangan anak muda yang belum menikah. Adik angkat tangan nih, lebih tinggi nih. Ya, di dalam doamu, kau juga harus minta kara. Selama ini kan anak-anak muda, termasuk kita dulu ya, yang sudah menikah. Tuhan minta jodoh yang tepat, di tahun yang tepat, di usia yang tepat, di tempat yang tepat. Bahkan kalau ada masih terus lebih tentang kesukuannya dari suku Batak yang tepat, atau dari suku ini,
Itu sering sekali doa kita. Saya yakin yang sudah menikah itu pasti didoakan, betul tidak? Betul tidak? Pak Gusti betul ya? Pak Gusti ya? Doanya seperti itu ya. Ketemu dengan istri yang tepat. Gitu. Tapi anak-anak muda coba perhatikan. Dulu kami tidak sampai ke sini. Anak-anak muda jangan salah. Mulai harus ditambahkan. Tuhan, berikan saya jodoh yang tepat, di tahun yang tepat, usia yang tepat, di tempat yang tepat, dan mertua yang tepat. Loh, mana anak muda? Amin. Lo nggak percaya? Mertua yang tepat, cinta Tuhan kaya raya. Loh, itu boleh Anda minta dari Tuhan. Dulu kalau saya tahu itu kan saya minta seperti itu. Tapi walaupun saya tidak minta itu, Tuhan juga berikan kok mertua yang kaya raya. Amin. Amin. Haleluya. Anak muda, ngomong kanan kiri, mertua yang tepat. Nah, kok loyo. Kurang semangat ini. Ali ngomong kencang nih. Yang lain itu ini yang perlu tambahkan. Anak muda, angkat tangan lagi, jangan turun tangan dulu. Loh, Bapak Ibu sudah itu sudah lewat, nggak boleh lagi. Nah, jangan sampai dunia persilatan jadi bahaya. Anak muda, ayo angkat tangan, nggak boleh yang turun. Mertua yang tepat, ngomong. Mertua yang tepat. Kurang semangat ke sebelah kiri, kurang semangat. 1, 2, 3, mertua yang tepat. Mertua yang tepat. Turun tangan. Amin. Amin. Dan kalau secara gereja, Bapak dan Ibu di tempat ini sudah di gereja yang tepat. Ya, kalau sudah di gereja yang tepat, hadirnya itu nggak usah lagi timbul tenggelam. Anda sudah di gereja yang tepat. Kalau gereja ini tidak mengajarkan Yesus sebagai juru selamat, Anda mau ditinggalkan. Dan seluruh gereja sudah memberikan, kami di sini sudah memberikan. Kalau Bapak dan Ibu di gereja ini tidak bertumbuh, berarti bukan gereja ini yang salah, Anda yang salah. Semua di tempat ini bertumbuh, amin. Angkat tangan dulu, ada yang tidak bertumbuh di tempat ini? Amin. Inilah gereja yang tepat begitu. Tempat di tempat yang tepat, dekat surga. Karena di atas bukit. Jadi kalau terjadi pengangkatan, kita hanya nyampe duluan, Pak. Amin. Kita yang terangkat duluan dari semua orang turun di tempat ini. Siapa yang mau duluan terangkat? Gak ada yang mau. Amin. Jadi gereja ini sudah gereja yang tepat di tempat yang tepat. Katakan amin. Maka lihat, kita baca Kejadian 24 ayat 12. Baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Nah, perhatikan. Waktu karam, justru Alkitab mencatat Tuhan berikan itu kepada pembantunya Abraham. Ya, pembantunya Abraham. Dan namanya Eliezer. Nah, pembantu Abraham ini adalah pembantu yang paling senior. Abraham itu banyak punya budak, tapi yang paling senior adalah Eliezer. Dan Eliezer, Abraham percaya, Eliezer, pergi ke kaumku, cari jodoh buat anakku Ishak. Saya mau bertanya, apakah itu mudah bagi Eliezer? Tidak mudah. Karena apa? Abraham tidak menyebut secara mendetail. Abraham cuma ngomong, berangkat, pilih jodoh buat anakku Ishak dari kaumku. Eliezer pun, dia selama ini sekalipun senior, Tuhan tidak belum Tuhannya Abraham. Halo? Maka lihat itu ayat 12. Tuhan Allah
Eliezer. Tuhan Allahku, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku hari ini. Dan bukan tunda besok. Hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Coba perhatikan. Kenapa Tuhan pilih Eliezer? Karena pertama, Eliezer itu dia memiliki hati yang tulus. Dia tidak punya hati yang tulus. Dia mengambil langkah untuk memilih jodoh, menetapkan, membawanya pulang untuk kebutuhan anaknya tuannya. Maka Eliezer bilang begini, Tuhan Allah Tuhan Abraham. Jadi Eliezer melakukan itu bukan untuk kepentingan pribadinya. Dia lakukan itu supaya tercapai tujuanku. Nah, supaya tercapai tujuanku bukan untuk kepentingan Eliezer, tapi untuk kepentingan Tuanku. Taruh kasihmu kepada Tuanku, bukan pada saya, tapi pada Tuanku. Halo. Karakter seperti Eliezer ini langka ditemukan hari ini. Padahal doanya doa ketipan saja. Dia memakai Tuhan Tuannya, bukan Tuhannya. Dan apa yang terjadi? Hari ini buat tujuanku berhasil. Jadi dia keluar dari tempatnya, menuju satu perjalanan. Di tengah jalan dia ketemu, dia istirahat di tempat sumur. Ternyata banyak di sana, di daerah itu, perempuan-perempuan yang tugasnya untuk menjaga unta, kambing, dan sapi. Dari sekian itu, dia juga tidak tahu mana dari kaum sebangsa tuannya. Tapi dia membuat minta tanda dari Tuhan. Kalau nanti perempuan salah satu dari mereka ini semua mencedokkan air dan diberikan kepada saya. Dan yang kedua, saat itu dia dengan sukacita, dengan rela memberikan domba-domba ataupun sapi ataupun unta yang saya bawa. Karena Abraham memerintahkan, kamu pergi sekali bawa maharnya. Jadi Eliezer pergi, bawa domba, bawa kambing, bawa sapi, bawa unta. Dan ternyata perempuan itu juga memberi minum pada unta-unta Eliezer. Dan Eliezer mengatakan, ini dia. Ini dia. Ketemulah dengan Ribka. Siapa itu Ribka? Ternyata Ribka itu masih keponakan Abraham, anaknya Nor, saudara Abraham. Waktu perempuan itu pulang menceritakan itu kepada papanya, perempuan itu dengan sukacita dan orang tuanya juga dengan sukacita. Eliezer disuruh untuk hilang, dan disitulah diceritakan tentang tuannya Abraham. Halo, coba perhatikan. Waktu karam tidak melihat posisimu, tidak melihat keuanganmu, tidak melihat jabatanmu, tidak melihat pekerjaan. Tuhan hanya butuh tulus hati dan polos. Maka waktu minta karam sama Tuhan nggak perlu terbanyak cempunet. Tahu cempunet? Orang Batak bilang cempunet, aneh-aneh. Halo, halo. Maka waktu karam itu akan turun padamu. Maka lihat, ya, karena itu kejadian yang sudah ditetapkan Tuhan itu harus terjadi pada hari. Tidak bisa tidak, harus terjadi. Maka kita baca lanjut Pengkhotbah 9 dan 11. Pengkhotbah 9:11, 1, 2, 3. Kurang, semuanya harus membaca. 1, 2, 3. Aku melihat ke bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik sedekah, karena waktu dan nasib dia menanti. Semua di bawah matahari, setuju? Kita ini semua di bawah matahari. Nah, terjemahannya berkata begini, ada satu hal
lain yang kulihat di atas bumi ini. Semua di atas bumi, kita ini semua di atas bumi. Yaitu bahwa orang yang paling cepat larinya tidak selalu menang dalam perlombaan. Ya. Yang paling kuat tidak selalu menang dalam pergumulan. Yang bijaksana tidak selalu dilimpahi makanan. Yang pandai tidak selalu kaya. Dan yang berpengetahuan tidak selalu berhasil. Coba perhatikan. Bukan berarti firman itu menyuruh Anda bermalas-malasan. Bukan. Tapi ingat, yang Tuhan suruh di sini, di dalam kita sudah melakukan semua apa yang bisa kita bisa buat, minta supaya Tuhan memberi kepadamu waktu Allah. Amin. Sehingga keberhasilanmu itu di tempat yang tepat, tanggal yang tepat, tahun yang tepat, dan bertemu dengan orang yang tepat. Ini yang membuat berhasil nanti semua usahamu, bisnis. Semua proyek-proyek usahamu, kau harus tetap mengandalkan Tuhan dulu. Bukan kekuatan fisikmu, bukan kekuatan uangmu, bukan kekuatan karena kau melihat di situ area yang paling bagus, jalur yang paling bagus. Tidak ditentukan. Kalau Anda minta karya dari Tuhan, bahkan kau bangun rumah makan sekalipun jauh dari kota, kalau sudah waktunya Tuhan, tempat yang tepat, maka tempatmu yang di dalam itu pun bisa berberkati lebih daripada apa yang kau bergerak. Katakan amin. Katakan amin. Dan saudara Pak, mereka buka kafe di Gunung-Gunung. Kalau melihat dari areanya nggak cocok di sini di dalam. Tapi saya percaya mereka lakukan itu bukan untuk kepentingan mereka. Mereka berbuat itu juga untuk kemajuan gereja. Kalau mereka bertahan di situ dan terus melakukan itu, minta selalu karya dari Tuhan, kafe itu pasti berhasil. Katakan amin. Katakan amin. Ingat, gereja di Gunung-Gunung sampai hari ini saya tidak turun tangan untuk menolong, untuk membantu. Saya bilang sama Patra, itu tanggung jawab. Betul ya benar? Tanggung jawab. Kau punya Tuhan, saya juga punya Tuhan. Nanti tempat yang tepat itu semua akan terjadi. Katakan amin. Maka lihat, keberhasilanmu di depan bukan karena hebatmu. Kesehatanmu tidak ditentukan oleh otot-ototmu yang banyak menonjol di mana-mana. Tuh, di betis, di paha, banyak menonjol melengkung-lengkung. Enggak ditentukan begitu. Anda otot yang kuat sekalipun kalau ada masalah langsung keok, percuma. Amin. Mungkin Anda menang dengan panco, tapi menghadapi itu belum tentu. Tidak ditentukan oleh ototmu yang bencong-bencong. Katakan amin. Halo. Itu ditentukan hubunganmu kepada Tuhan. Anda pasti berhasil. Katakan amin. Kita baca yang terakhir, ya. Kita baca yang terakhir itu Mazmur. Mazmur, ya. Mazmur 37 ayat 23. Yuk, semua bangkit berdiri. Mazmur 37 ayat 23. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Coba perhatikan. Supaya langkah Tuhan itu tetap ada padamu, berarti satu syarat, engkau harus berkenan kepada-Nya. Ini penetapan Tuhan. Coba perhatikan. Jalur ini penetapan Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan atur padamu. Seperti yang diterima oleh Ruth. Jalur itu hanya miliknya. Makanya di jalur itulah paling banyak gandum, jelai itu jatuh. Coba perhatikan. Anda pergi ke langkah ini mampu. Anda pergi juga ke langkah ini juga bisa. Tapi Anda sudah keluar dari ketetapan Tuhan. Waktu Anda keluar dari ketetapan Tuhan dan mengambil langkahmu sendiri, Anda akan letih lesu dan tidak akan pernah bisa dapat maksimal. Anda tetap hidup, Anda tetap berjalan, Anda tetap dapat duit, tapi tidak akan pernah maksimal karena Anda keluar dari ketetapan Tuhan. Nah, supaya kita tetap di jalur ini, coba perhatikan, supaya kita tetap ada di jalur ini, supaya kita tetap ada dalam ketetapan ini, Anda harus tetap worship sama Tuhan, Anda harus tetap menyembah Tuhan, Anda harus membaca firman,
Anda harus merenungkan firman. Hanya itu saja Anda bisa mempertahankan ketetapan Tuhan. Katakan amin. Anda keluar, selama berapa Anda di situ juga menentukan berapa lama kesusahan hidupmu. Coba perhatikan. Naomi, dia sakit hati selama 10 tahun ada di Moab. Tuhan menetapkan dia di sini, tapi dia pergi ke Moab. 10 tahun dia sakit hati. Tuhan mau semua anaknya harus kembali. Tapi waktu kembali ini, itu keputusanmu. Tuhan tidak bisa paksa. Tapi hatinya Bapa, kita ini semua harus kembali ke jalur yang ditetapkan Tuhan. Amin. Tapi kita sering sekali melawan Tuhan itu dengan ketetapan kita sendiri. Anda bertahan, Anda keras hati, lihat di situ. Di mana Naomi 10 tahun. Tapi lihat, waktu dia menang pemulihan, dia kembali ke ketetapan Tuhan. Maka lihat, ketetapan Tuhan pun jangan kepada itu. Ayub, dia lama di sini. Karena dia mengambil ketetapan sendiri. Semua Tuhan mau, Bapak mau, anak-anaknya pada saat engkau sudah keluar dari ketetapan Tuhan, ayo cepat ambil langkah untuk kembali ke ketetapan Tuhan. Gak perlu beradu debat dengan Tuhan, cepat. Katakan amin. Katakan amin. Karena apa? Tuhan hanya berkenan kepada setiap orang yang dimana anak-anaknya berkenan hidupnya. Supaya kita berkenan di depan Tuhan, setiap hari Anda hanya bisa bersyukur. Bersyukur saja, dan kembali ke ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat dicobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ingat, waktu Tuhan yang terbaik, waktu yang Kau tetapkan, itu akan membuat Anda rugi. Tapi waktu Anda menunggu waktunya Tuhan, karanya Tuhan pasti menguntungkan diri. Amin, amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak dan Ibu dan Saudara, perhatikanlah, menetapkan setiap langkahmu itulah bagian Tuhan. Bisikan hati nurani yang berkata, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Dia tidak selalu menunjukkan jalannya kepada orang benar itu dari jauh, melainkan Bapa itu akan membimbingmu langkah demi langkah, layaknya menuntun seorang anak supaya ia bisa terus bergantung kepada pimpinannya. Jadilah seperti anak kecil, dia tidak bisa jalan sendiri, pasti butuh bapaknya. Maka inilah perjanjian yang diadakan dengan kaum Israel, Anda dan saya. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perjanjian baru adalah perjanjian kasih karunia. Di Gunung Sinai perjanjian hukum Taurat dilakukan, tetapi di Bukit Sion perjanjian baru itu Roh Kudus turun padamu. Bukan hukum yang tertulis di batu yang sekarang dia berikan padamu, tetapi perjanjian baru itu ditaruh di dalam hatimu, Roh Kudus untuk menuntun hidupmu. Dia akan menuntun Anda dengan tolak ukurnya damai sejahtera, atau bisa juga dengan tidak damai sejahtera. Hari ini mungkin saudara terluka dengan hari-hari yang sudah berlalu. Terimalah Roh Kudus untuk selalu membimbingmu. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Maka lihat, perbesarlah kapasitas rohmu, maka roh Tuhan akan menuntunmu. Cara memperbesar kapasitas itu dengan worship, menyembah, membaca firman. Itulah yang akan Tuhan atur padamu. Haleluya. Mari persiapkan roti dan ampun. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Dan nanti kelak di bawah waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang
Waktu Tuhan, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali katakan lewati, amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus, tubuh yang sempurna diberikan padamu dan pada saya, sehingga hidupmu di dalam Kristus sempurna. Dan tubuh Kristus ini akan memberikan sesuatu yang sempurna di dalam tubuhmu, sehingga apapun sakit penyakit Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Dan melalui tubuh Kristus ini kita menyatakan kebangkitan Yesus di atas segala-galanya. Apabila Bapak Ibu percaya dalam tubuh Kristus, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah darah Yesus, darah Yesus yang sempurna, darah berbicara nyawa. Tidak ada satu nilai yang paling berharga, di mana Allah memberikan anaknya sendiri kepada saya dan kepada Bapak dan Ibu. Dan pemberian Allah ini sempurna padamu. Mengapa sempurna? Karena Dia hanya memberikan kepada setiap anak-anaknya. Bapa di surga tidak akan pernah memberikan tanggung, tetapi Bapa di surga memberikan sempurna. Kita semua adalah anak-anak, dan kau juga menerima yang sempurna. Maka hidupmu dan mati ada di tangan Tuhan. Ini adalah nyawa, ini adalah darah Yesus. Apabila Bapak itu percaya pada darah Tuhan, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kesempurnaan di dalam Tuhan sudah kau terima di saat engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupmu sudah komplit dan waktu Kairos itu sudah kau terima. Percaya Anda bisa melalui semua di dalam kehidupan ini karena Tuhan yang sudah menetapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini juga kami menabur untuk pembangunan gereja kami di tempat ini, pelayanan kami di tempat ini, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, bahkan juga untuk Natal tanggal 3 Desember. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Mari semua katakan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan Amin. Silakan duduk.